Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis 101. Idza ra'aitum nalikane ningali sira kabeh al-hariqu ing kobongan fakabbiru mongko padha maca takbir sira kabeh. Fa inna takbira mongko satemene takbir yudfi'u iku bisa madam apa takbirhu ing al-hariq. Rawahu Ibnu Asakir. Jika kita sedang melihat ada peristiwa kebakaran, maka hendaklah kita berteriak membaca takbir. Jadi kita baca Allahu Akbar sambil teriak keras, karena dengan cara seperti itu diharapkan api segera padam. Ini kenapa sampai Nabi menganjurkan untuk membaca takbir, karena api itu adalah material atau bahan untuk menciptakan setan. Jadi setan kan terbuat dari api. Nah, setan kalau mendengar suara azan pasti akan lari, dia takut. Nah, ini juga sama, ketika ada kebakaran maka kita disuruh Nabi untuk membaca takbir dengan harapan agar api semakin cepat padam, begitu. Tentunya dengan niat dan kemantapan hati yang sangat tulus, sangat ikhlas, insya Allah api padam. Ya, coba sendirilah. Kalau belum manjur berarti hati kita yang kurang yakin atau kurang mantap. Hadis 102. Idza arada nalikane ngersakno Allahu sinten Allah ngersakno biqaumin kelawan kaum su'an ing kealanan ja'ala mongko dadosake sinten Allah amrohum ing urusane kaum didadosno ila mutrafihim maring pira-pira wong kang foya-foyane kaum. Rawahu Ad-Dilami. Jadi artinya ketika Allah ingin menghendaki keburukan pada sebuah kaum, maka Allah akan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka dari golongan orang-orang yang berfoya-foya. Jadi orang foya-foya itu karena relatif dia mementingkan urusan pribadi. Asal keinginan nafsunya sudah terpenuhi, ya sudah, dia tidak mau memikirkan umatnya. Baik umatnya ada yang belum sholat atau umatnya masih banyak yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, ya udah dibiarkan. Karena orang foya-foya kan untuk dirinya sendiri, dia menjadi pemimpin karena ingin menjadi tambah kaya, sehingga urusan umat, urusan baik buruknya itu tidak dipikirkan, sehingga cepat atau lambat kaum tersebut pasti akan mendapat keburukan, baik keburukan secara moral, akhlak, atau keburukan secara fisik sebuah desa. Jadi tertinggal dengan yang lain-lain, tidak maju. Hadis 103. Idza sa'altum nalikane njaluk sira kabeh donga Allah taala ing Allah taala fas'alu mongko padha nyuwun sapa sira kabeh ing Allah oleh nyuwun dibutuni akufikum kelawan pira-pira jerone epek-epek sira kabeh. Wala tas'alulan aja padha nyuwun sira kabeh ing Allah bidzuriya kelawan pira-pira jabane epek-epek. Sumala turaddu mongko keri-keri aja balikno sira kabeh ha ing akufikum hatta tamsahu sehingga ngusap sapa sira kabeh biha kelawan akufikum ngusap wujuhakum ing pira-pira rai sira kabeh. Fa innallaha krana sak temene Allah ja'ilun iku ndadosake sinten Allah fiha ing dalem akufikum barokatan ing keberkahan. Rawahu Abu Dawud. Ini adalah kaifiyah atau tata cara ketika berdoa. Jadi adab ketika berdoa itu kita meminta Allah dengan cara kedua tangan kita itu diangkat ke atas. Jadi kulit kita yang putih ini, yang bagian dalam yang putih
ini posisinya menghadap ke langit, sedangkan kulit kita yang hitam ini di bawah. Itu adalah kaifiahnya. Kemudian jangan sampai ketika kita sudah selesai membaca doa kita tidak mengusapkan dulu ya. Jadi bagusnya setelah berdoa meminta, maka tangan kita usapkan kepada wajah kita, karena Allah menjadikan keberkahan dalam waktu itu. Jangan sampai sudah selesai berdoa kemudian tangan kita langsung kita kebawahin ya, tanpa diusap ke wajah. Hadis 104. Idza sa'ala nalikane nyuwun ahadukum sapa salah siji sira kabeh robbahu ing pangerane ahad masalah ing masalah penyuwunan wa ta'arrafa mongko ngerti sapa ahad al ijabata ing disembadani falyakul mongko becik ngucap sapa ahad alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat ing donga alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Waman utawi sapene wong abdoa iku dadi keri anhu sangking man zalika apa mengkono ijabah falyakul mongko becik ngucap sapa man mengucap alhamdulillah ala kulli hal rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah. Artinya ketika kalian berdoa kepada Allah kemudian kalian tahu bahwa doa yang kalian panjatkan kemarin atau kapan lah itu kemudian diijabah oleh Allah, maka segeralah mengucap kata atau lafaz alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi kalau doa yang kita minta kepada Allah itu belum dikabulkan, maka tetaplah kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah ala kulli hal, seperti itu. Jadi apapun keadaan kita ketika kita sedang meminta kepada Allah, baik sudah dikabulkan atau belum dikabulkan, tetap saja kita harus bersyukur terhadap Allah dengan membaca alhamdulillah. Hadis 105. Idza sarrat nalikane bungahno ka ing sira hasanatuka apa kebagusan sira wasaat lan gawe Allah ka ing sira sayiatuka apa kealanan sira fa anta mongko utawi sira mukminun iku wong iman kang sempurna. Rawahu Adhiya an Abi Umamah. Jadi ciri orang mukmin yang imannya sempurna yaitu dia sangat bahagia ketika bisa berbuat kebaikan, dan dia sangat susah atau sangat menyesal ketika berbuat keburukan atau berbuat dosa. Itu adalah ciri orang yang imannya sempurna. Hadis 106. Idza samaitum nalikane gawe jeneng sira kabeh alwalada ing anak Muhammadan ing jeneng Muhammad fa akrimu mongko padha mulyakno sira kabeh hu ing alwalad almusamma bi Muhammad wa usiulan gawe jembar sira kabeh lahu maring walad fil majlisi ing dalam panggonan wala tuqabbihun aja padha nyacat Allah sira kabeh lahu maring walad wajhan ing raine. Rawahu al-Khatib an Aliin. Jadi hadis ini menerangkan tentang keistimewaan seseorang yang bernama Muhammad. Jadi idza samaitum al-walad Muhammad, apabila kalian memberikan nama seorang anak dengan nama Muhammad, fa akrimu, maka disuruh untuk memuliakannya. Wa usiulahu fil majlis, dan ketika anak tersebut mendatangi sebuah majelis maka kita harus berikan dia tempat. Wala tuqabbihu lahu wajhan, dan jangan kita menghina fisiknya, lebih-lebih wajahnya. Oh, nama Muhammad kok tapi nggak ganteng. Nah, itu jangan seperti itu. Tapi bukan berarti seseorang yang tidak bernama Muhammad lantas kita tidak muliakan,
lantas kita tidak memberikan dia tempat ketika menghadiri majelis. Tidak, ini hanya lebih ke keistimewaan saja, karena tasyrifan lihadal ismi, itu memuliakan seseorang yang bernama Muhammad. Karena biar bagaimanapun niat orang tua yang memberikan nama anaknya dengan nama Muhammad, pasti tabarukannya dengan Nabi kita. Kepengen anaknya seperti Nabi Muhammad, kepengen akhlaknya seperti Nabi Muhammad. Tapi hadis ini adalah hadis dhaif. Jadi dalam kitab syarahnya hadis ini dikatakan wa hadza hadisun dhaif. Ini adalah hadis dhaif. Hadis 107, idza syaribtum nalikane ngombe sira kabeh almaa ing banyu, fashrabu mongko padha ngombe sira kabeh ing alma masun kelawan nyucup, wala tashrabu lan aja padha ngombe sira kabeh ing alma aban kelawan nglonggo, fa inal abba qarana satemene nglonggo yurisu iku bisa nyebab menapa al ab al kubada ing lara ginjal. Rawahu ad-Dailami. Artinya ketika kalian sedang minum, maka tata cara minum yang benar yaitu dengan cara satu kali tekukan itu satu nafas. Jadi diatur, satu kali nafas satu teguk, satu nafas satu teguk. Jadi jangan sampai wala tashrabuhu abban, jangan sampai kita satu kali nafas tapi terus beberapa tegukan. Nah, itu yang bisa menyebabkan seseorang mengalami penyakit ginjal. Jadi satu kali tegukan bisa gluk 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 gitu. Jadi satu nafas gluk, ketika air sudah turun kita ambil nafas lagi, kita tegukkan lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau minum jangan tergesa-gesa, santai. Hadis 108, idza shalla nalikane salat ahadukum sapa salah siji sira kabeh, fal yusolli mongko becik salat sapa ahad salat muwaddiin ing salate wong kang pisahan, salataman rupane salate wong la yadzunnu kang ora nyono sapa man annahu ing satemene man yarjiu iku bisa bali sapa man ilaihi maring salat abadan ing dalam selawase, yakni mati. Rawahu ad-Dailami an Ummi Salamah. Jadi apabila seseorang melakukan sholat, maka bayangkanlah sholat yang dia lakukan adalah sholat terakhir dia. Sholat sebagai perpisahan dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Agar apa? Agar ketika seseorang menanamkan seperti itu, sholat dia menjadi khusyuk. Karena dia tidak berani macam-macam, dia tahu kalau itu adalah sholat terakhir. Meskipun itu hanya sekedar imajinasi. Jadi setiap sholat seperti itu, setiap sholat seperti itu. Hadis 109, idza sholat nalikane gelem sholat almar'atu sapa wong wadon khamsaha ing limang waktune sholat, wasomat lan poso sapa mar'ah syahroha ing wulane mar'ah, wa hafizat lan ngreksa sapa mar'ah farjaha ing farjine mar'ah, wa ata'at lan taat sapa mar'ah zaujaha ing bojo lanange mar'ah, dakhalat mongko manjing sapa mar'ah al jannata ing swarga. Rawahu al-Bazzar an Anasin. Jadi tiket surga bagi wanita sangatlah mudah, yaitu dengan cara apabila mau mengerjakan sholat 5 waktu, mau untuk mengerjakan puasa selama bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, taat terhadap suaminya, ya sudah, tiket surga sudah ada di tangannya. Hadis 110, idza dhuyi'at nalikane disia-siakno al amanatu apa amanah, fantazir mongko becik
ngenteni sapa sira as-saata ing dina kiamat. Qala ngucap sapa wong kang takon, kaifa halikat kados punapa itu atuha utawi nyak-nyakno amanah ya Rasulullah ya Rasulullah. Qala ngendika sinten Kanjeng Nabi, idza usnida nalikane disendekno al-amru apa urusan ila ghairi ahlihi maring liyane ahline amr, fangtazir mongko becik ngenteni sapa sira as-saata ing tumibane kiamat. Rawahu al-Bukhari. Nabi Muhammad suatu ketika pernah bersabda, ketika amanah itu sudah disia-siakan maka tunggulah, sebentar lagi kiamat akan segera tiba. Lantas ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana amanah itu bisa disia-siakan? Gambarannya bagaimana? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ketika sebuah urusan itu sudah tidak dipegang oleh yang ahli, maka tunggulah, kiamat akan segera datang. Urusan yang tidak dipegang oleh ahlinya itu termasuk zalim. Seperti contoh ahli fatwa, misal seseorang dijadikan sebagai ahli fatwa tapi orang tersebut tidak menguasai bidang agama, dia tidak punya track record belajar agama, katakanlah mengenyam pendidikan pesantren. Seseorang dijadikan imam masjid tapi dia tidak bisa membaca Fatihah dengan fasih. Seseorang diamanati sebagai penanggung jawab keuangan tapi tidak bisa hitung-menghitung. Itu adalah sebuah contoh amanah itu tidak dipegang oleh yang ahli. Makna hadis ini, ketika kalian hendak memukul seseorang maka hindarilah area wajah. Hadis ini bukan berarti serta-merta kita boleh memukul seseorang tanpa adanya sebab atau alasan. Diperbolehkannya memukul seseorang ini apabila memang ada alasan tersendiri, misal dalam kondisi taklim atau sedang mengajar anak didik, santri atau murid, itu diperbolehkan, tapi dengan catatan satu, kita sebagai guru misalnya, jadi jangan sampai kita langsung main tangan. Jadi ada tahapan tersendiri. Yang pertama mungkin bisa dinasihati dulu, diomongi dengan baik-baik. Kalau 1, 2, 3 kali tidak bisa, barulah ke tahap dorob atau memukul. Memukul pun itu juga tidak langsung sembarangan. Jadi dalam hadis ini kita dibatasi memukul yang selain area wajah, misal dengan dicubit atau dipukul area punggungnya atau pahanya, kakinya, itu adalah anggota-anggota yang masih diperbolehkan. Itu pun masih ada catatan lagi yang ghairu mubrih, tidak sampai menimbulkan luka, apalagi luka yang sampai serius atau sampai bisa membuat cedera, itu tidak diperbolehkan. Atau semisal contoh lain, ketika seseorang suami yang memukul istrinya karena istrinya nakal mungkin, atau mungkin susah diatur. Ketika sudah dinasihati 1-2 kali tapi tetap masih saja nakal, maka diperbolehkan bagi suami untuk dorb. Itu sebagai wujud perhatian suami terhadap istri, yaitu mendidik istri agar menjadi istri yang baik. Itu pun dalam kitab fikih dicontohkan memukulnya dengan minzil. Minzil itu semacam kain, ya, entah kain lap atau kain apalah. Itu pun hanya kayak dicambukkan saja gitu aja. Jadi tidak memakai benar-benar cambuk, itu enggak, tapi kain
yang digunakan sebagai mencambuk itu aja, yang tidak berpotensi untuk menimbulkan luka, seperti itu. Allahu a'lam. Hadis 112, idza tola'at nalikane muncul as-suraya opo lintang suraya amina mongko aman az-zari'u sopo petani, atau dalam redaksi yang lainnya pakai az-zar'u. Amina mongko aman az-zar'u opo tanduran minal ahati sangking homo atau sangking penyakit. Rawahu at-Tabarani. Arti hadis ini, ketika bintang suraya itu muncul, maka pertanian pada saat itu insya Allah akan aman dari hama. Maknanya hasil panen pada waktu itu sangat melimpah atau sangat bagus hasilnya. Di sini yang dinamakan suraya yaitu majmu'atun min nujumis sama, yaitu perkumpulan dari beberapa bintang atau galaksi bintang. Kalau dalam bahasa lain dikatakan Pleiades. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih terkenal dengan sebutan Kartika. Ini adalah sebuah tanda yang menandai bahwa dunia pertanian pada saat itu sangat bagus, yaitu terhindar dari hama. Nah, munculnya suraya ini itu pada saat munculnya fajar. Karena apa? Karena suraya ini setiap hari, entah itu siang atau pagi atau malam, itu pasti ada. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini yaitu munculnya ketika bersamaan dengan munculnya fajar. Jadi seperti khusus munculnya ketika bersamaan dengan fajar. Itu adalah pertanda pertanian pada saat itu hasilnya insya Allah bagus. Hadis 113, idza tannat nalikane benging uzunu ahadikum apa kupinge salah siji sira kabeh, fal yazkur mongko becik nyebuta sapa ahad ni ing ingsun, wal yusolli lan maca selawat, lan becik maca selawat sapa ahad alaiya ing atase ingsun Kanjeng Nabi, wal yaqulan becik ngucap sapa wong zakarallahu man zakarani bi khairin, ngucape zakar mugi-mugi eling Allahu sinten Allah man ing wong zakar kang eling sapa mani ing ingsun bi khairin kelawan bagus. Rawahu Ibnu Adi an Abi Rafi. Ketika telinga seseorang berdengung, kadang kita pasti pernah mengalami kayak bunyi gitu, entah itu sebelah kanan atau sebelah kiri, maka kata Nabi fal yazkurni, maka ingatlah aku, dan kemudian wal yusalli alayya, dan bacalah sholawat terhadap aku. Jadi ketika telinga kita berdengung seperti itu tandanya kita disuruh ingat kepada Nabi Muhammad dan disuruh membaca sholawat. Itu jangan kok cuma ditiupin pakai tangan gitu, pakai kepalan tangan terus diletakkan di kuping, enggak, tapi kita lebih disuruh untuk bersolat kepada Kanjeng Nabi. Hadis 114, iza atosannalikane wahing ahadukum sapa salah siji sira kabeh, falyakul mengabecik ngucap sapa ahad alhamdulillahirabbil alamin, ing ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wal yakunan becik ngucap lahu maring ahad akhuhu sapa sedulure ahad au sahibuhu utawa kancane ahad yarhamukallah ing lafat yarhamukallah. Fa idza qala mongko nalikane ngucap sapa akhuhu au sahibuhu lahu maring ahad ngucape yarhamukallah ing lafat yarhamukallah, falyakul mongko becik ngucap sapa ahad jawabi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ini adalah etika ketika seseorang ketika bersin maka hendaklah mengucap alhamdulillah. Kemudian apabila
di samping dia ada temannya atau siapa saja yang mendengar orang tadi ketika bersin kemudian mengucap alhamdulillah, maka kita mendoakan orang yang bersin tadi dengan doa yarhamukallah. Kemudian kita yang bersin mendoakan kembali orang yang mendoakan kita dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis 115, idza arafa nalikane ngerti al-ghulam sapa bocah cilik yaminahu ing tengene ghulam min shimali saking kiwane ghulam famuru monggo padha perintah sira kabeh ing ghulam bisolati kelawan salat. Rawahu Abu Dawud. Ketika anak kecil sudah mengenal atau sudah bisa membedakan kanan kirinya, maka disitulah saat kita sebagai orang tua memerintahkan dia untuk sholat. Jadi dilatih untuk melakukan sholat. Jadi selain sholat, ini adalah sebuah pengkiasan. Ibadah lain pun juga sama, seperti puasa, itu juga sudah mulai dilatih. Jadi anak yang sudah tamyiz, nah istilahnya sudah tamyiz, sudah bisa kenal kanan kirinya, sudah bisa beraktivitas seperti makan sendiri, terus cebok sendiri, pipis sendiri, ya itu adalah tanda anak sudah mengalami tamyiz, sudah mendekati balik. Hadis 116, iza azumat nalikane ngegungno umati sapa umat ingsun adunya ing donya nuziat mongko dicabut mina saking umati haibatul islami apa keagungane Islam. Wa iza tarokat nalikane ninggal sapa umati al amro ing perintah bil ma'ruf kelawan keapian wa nahya lan ninggal ngelarang anil mungkari saking kemungkaran hurimat mongko dialing-alingi apa barokatul wahyi apa berkah wahyu. Rawahu at-Tirmidzi. Kata Nabi, umatku yang hanya mementingkan urusan dunianya, mengumpulkan harta, memperkaya diri, itu akan menjadi budak dunia, sehingga barokahnya atau haibahnya Islam yang ada pada dirinya akan luntur. Kemuliaan Islam itu akan luntur. Bagaimana tidak, kita semisal kita bekerja kepada seorang bos, maka bos itu akan menyuruh apa saja yang dia mau kepada anak buahnya. Anak buah disuruh menjaga toko, ya kita jaga toko. Anak buah disuruh melayani pembeli, anak buah yang akan nurut. Begitupun juga seseorang yang sudah menjadi budak dunia, karena dalam otaknya hanya uang dan uang, mengumpulkan saja, maka setiap hari otaknya pun akan diracuni seperti itu. Dia hanya terpaku untuk urusan mencari dunia dan mengumpulkannya saja, tidak memikirkan urusan akhirat. Itu yang dimaksud haibatul Islam akan hilang dalam dirinya. Bukan berarti Islam itu melarang untuk bekerja, untuk mencari uang, menjadi orang kaya, tidak. Islam tidak melarang itu semua. Cuma kita sebagai orang Islam harus bisa menata hati. Jangan sampai ketika kita sudah kaya, ketika kita sudah mencari uang, kita lupa dengan akhirat, sehingga kita diperbudak oleh dunia itu sendiri. Kita justru yang disetir oleh dunia, bukan kita yang mengatur dunia, tapi dunia yang mengatur kita. Terus kata Nabi, wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf, dan ketika umatku sudah tidak menghiraukan untuk saling menasihati kepada sesama tentang ini loh perbuatan baik, ayo kita melakukan bareng-bareng. Oh ini loh perbuatan jelek, maka jangan dilakukan. Ketika umatku sudah tidak memperdulikan itu semua,
yang ma'ruf tidak mau diperintah, yang mungkar tidak mau dilarang, maka sudah barakatul wahyu atau berkahnya wahyu yang di sini adalah Al-Quran akan juga dihilangkan, akan dicabut oleh Allah. Karena apa? Bagaimanapun dalam Quran sudah diterangkan bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad, yang mana umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling baik dibandingkan umat-umat Nabi yang lainnya. Dalam Al-Quran dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, syaratnya umat menjadi khairu ummah, umat yang baik, umat yang bagus, yaitu umat yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, bagaimana kita bisa menjadi umat yang baik padahal kita sendiri tidak menghiraukan tentang itu semua? Kita tidak mau menasihati tentang kebaikan, kita tidak mau mencegah hal-hal yang buruk. Bagaimana bisa kita disebut khairu ummah, umat yang bagus? Itu adalah barokahnya wahyu sudah dicabut dari dalam diri orang Islam itu. Hadis 117. Idza qulta nalikane ngucap sapa sira li sahibika maring kanca sira yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat, yakni khutbah Jumat, ansid ing lafat ansid menengo sira, wal imam hale utawi imam yakhutubu iku lagi khutbah sapa imam, faqat lahu ta mongko teman-teman nganggur sapa sira. Rawahu al-Bukhari. Jadi hukum berbicara ketika imam sedang khutbah Jumat yaitu haram. Maka apabila ada teman kita atau orang di samping kita mengajak bicara kita, maka cukup kita jawab dengan isyarah yang bisa memberikan faham bahwa kita tidak mau menanggapinya. Itu lebih baik daripada kita menanggapi dengan sebuah perkataan atau sebuah omongan. Itu haram. Hadis 118. Idza qala nalikane ngucap al-abdu sapa kawula, ngucape ya Rabbi, he pangeran kula, wala mongko ngendika Allah dan Allah, labbaika abdi, labbaika mrene sira abdi, he kawula ingsun, sal jalu sira tu'ta mongko diweni sapa sira. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Aisyah. Jadi Allah itu adalah zat yang maha baik, maha belas kasihan terhadap hambanya. Jangankan Allah, kita saja, misal di depan kita ada orang minta-minta, Pak, saya minta uangnya Pak, saya tidak makan selama 2 hari, sambil masang muka yang belas kasihan ya, sambil memanggil-manggil nama kita, Pak, minta Pak, beneran Pak, saya sudah 2 hari tidak makan misalnya. Pasti kita akan ternyuh. Nah, begitupun Allah, ketika ada hambanya, ketika ada hamba Allah yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah sambil memasang muka yang sangat prihatin, memintanya dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan kabulkan. Nah, ini diceritakan seorang hamba ini menyebut-nyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya meminta ya Allah, hanya kepadamu saya meminta ya Allah. Maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Allah akan menjawabi permohonan doa orang tersebut. Labbaika abdi, ya kesini, kamu hamba saya kesini. Sal tu'ta, apa kamu meminta apa, saya akan kasih. Nah, begitulah Allah terhadap hambanya yang benar-benar meminta atau berdoa dengan sungguh-sungguh. Hadis 119. Idza qama nalikane jumeneng al-abdu sapa kawula fi sholati ing dalam salate abid, zura mongko disebar albiru apa kaapian ala ru'sihi ing atase sirahe abid, hatta yarka sehingga rukuk sapa abid. Fa idza raka'a mongko nalikane rukuk sapa abid, alat mongko mudhun hu ing abid rahmatullahi,
apa welase Allah hatta yasjudu sehingga sujud sapa abad wasajidu utawi wong kang sujud yasjudu iku sujud sapa sajid ala qadamayillahi ta'ala ing atase dalaman loro ni Allah ta'ala yakni ngersani Allah wal yas'al fal yas'al mongko becik njaluk sapa abad wal yarqab lan becik ndhepe-ndhepe sapa abad rawahu Sa'id ibn Mansur an Abi Ammar mursalan. Kalau ditanya dalam keadaan apa seseorang itu dekat dengan Allah, maka jawabannya yaitu ketika sedang sholat. Di sholat merupakan wasilah atau penghubung jarak yang bisa mendekatkan antara seseorang dengan Allah. Dikatakan dalam hadis ini, idza qamal abdu fi sholati dzurra al-birru ala ra'sihi. Kalau seseorang sholat, maka di atas kepalanya akan disebarkan kebaikan sampai dia menuju ruku. Berdiri dari atas Allah menyebar kebaikan pada diri seseorang tersebut sampai dia ruku. Fa idza raka'a alathu rahmatullah hatta yasjuda. Ketika sedang ruku, maka Allah akan menyelimuti seseorang tadi dengan rahmatnya sampai dia menuju kepada sujudnya. Wasajid yasjudu ala qadamayillahi ta'ala. Orang yang sujud itu diibaratkan orang yang sedang berada di posisi pas di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak seakan dia itu kepalanya itu nempel di depan Allah langsung. Fal yas'al wal yarqab. Maka ketika demikian, posisi sujud adalah posisi yang amat sangat dekat dengan Allah. Maka fal yas'al wal yarqab, maka mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah, karena posisi yang paling dekat antara seseorang dengan Allah yaitu ketika sujud. Maka mintalah kebutuhan kalian, mintalah urusan dunia kalian, mintalah urusan akhirat kalian kepada Allah ketika sedang sujud. Wal yarqab, dan harus dengan andab asar atau dengan merendah. Itu adalah keistimewaan ketika seseorang sedang melakukan sholat. Begitu dekatnya dengan Allah. Hadis 120. Idza qara'a nalikane maca ibnu Adam sapa anake Adam as-sajdata ing sujud tilawah. Fasajada mongko nuli sujud sapa ibnu Adam i'tazala mongko nyingkrih. Asyaitonu sapa syaitan ya bagi halin nangis sapa syaitan yaqulu ngucap sapa syaitan ya wailah he cilaka. Umira diperintah ibnu Adam sapa ibnu Adam bisujudi kelawan sujud. Fasajada mongko nuli gelem sujud sapa ibnu Adam. Falahu mongko iku kedua ibnu Adam al jannatu utawi swarga. Wa umir tulan diperintah sapa ingsun bisujudi kelawan sujud situ maring Adam. Fa aswa itu mongko nuli ndurhakane sapa ingsun falia mongko iku tetep kedua ingsun annaru utawi neraka. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Jadi hadis ini adalah curhatannya para setan. Jadi setan itu ketika melihat manusia sedang membaca Al-Quran, ketika menjumpai ayat sajadah dan melakukan sujud tilawah, setan itu lari ke pojokan sambil menangis. Dia mengingat masa lalunya, celakalah saya. Anak Adam atau manusia itu diperintah sujud tilawah seperti ini oleh Allah, itu jaminannya masuk surga. Dulu saya juga diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tapi saya menolak, saya tidak mau. Maka yang saya dapati adalah kekal selama-lamanya di neraka. Itu adalah penyesalan seorang setan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.